نبينا ومولانا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حضرات الأساتذة الأجلاء, para tuan-tuan guru, para orang tua, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita malam hari ini berkumpul di sebuah acara yang enggak diragukan lagi, ini adalah acara-acara yang diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan keberkahan, diturunkan maghfirah, diturunkan ijabatul doa. Makanya kita Allah disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, man dzakarani fi rakha dzakartuhu fi syiddah. Siapa orang yang mengingatku dalam keadaan dia lagi senang-senang saja, maka aku akan mengingatnya ketika dia dalam keadaan sulit. Makanya kalau ada pengajian begini, datangin. Ini investasi kita nih. Kita ingat Allah, nanti suatu hari kita lagi dalam kondisi sulit, biarkan tentu hari kita lupa sama Allah, Allah bakal pakai nih detik-detik seperti ini di mana kita mengingat Allah akan digunakan sebagai bentuk alasan Allah memberikan pertolongan bagi kita. Jadi alhamdulillah malam hari ini kita dimudahkan untuk hadir di acara yang diadakan oleh saudara Fauzan, yaitu acara haul ayahnya Ustaz Nawawi tadi. Benar. Di Mujtaba, bagus benar namanya. Imam Nawawi. Dulu kita di Suriah ziarah Imam Nawawi. Bin Mujtaba. Mujtaba itu salah satu julukannya Sayyidina Hasan, cucunda Nabi. Al-Hasan Al-Mujtaba. Dan yang pertama kali dalam Islam diakikahkan itu Sayyidina Hasan. Jadi hari ini acaranya tadi akikah juga. Siapa nama anaknya? Muhammad Miqdad. Miqdad sahabat Nabi, seorang sahabat. Miqdad Al-Kindi, seorang sahabat yang mulia. Jadi nama akan menjadi doa buat anak. Jadi saling berkaitan nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang giliran Fauzan. Dulu Fauzan masih kecil, Ustaz Nawawi yang bikin akikah, iya kan? Baru lahir. Mungkin almarhum kakeknya Mujtaba masih ada waktu itu. Lupa deh, orang meninggal juga. Intinya begitu, al-hayat bainal maut wal wiladah. Hidup itu kita di antara kabar kematian dan kabar kelahiran yang baru. Ini meninggal, ini lahir, itu aja. Wuyum dan ayam, kita yang bakal dikabarkan. Kita dikabarkan lahir udah, tinggal dikabarkan yang satu lagi, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ini acara-acara akikah, acara haul. Tapi baca maulid, ya kan? Inilah hebatnya di Indonesia. Ane bilang sama teman-teman Ane dulu yang di Suriah. Di sini kita lebih semangatnya lebih tinggi dalam mengingat Nabi, karena apapun kegiatan kita pasti kita bacain selawat, bacain maulid. Tadi juga di siapa tadi baca Syama'il. Oh, antum ya? Oh, iya. Ustaz tadi baca Syama'il bilang wa bi harfi dzikrihi fatayabatil majalisu, dengan menyebut namanya lah majelis akan menjadi mulia. Jadi biar kata kita bikin majelis segede-gede alaihim gambreng, semewah apapun, tapi kita nggak sebut nama Nabi, itu nggak bakal jadi mulia. Tapi kalau kita bikin majelis lalu kita sebut nama Nabi, maka ini jadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Hari ini, malam ini malaikat lagi ngeliatin kita. Apaan tuh? Terang banget di pisangan. Rupanya ada hamba-hamba Allah yang lagi kumpul, yang diharapkan hanyalah mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha dari kekasih Allah junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi biar kata acaranya apapun nggak berlepas dari Nabi. Itulah budaya yang ada di negeri kita tercinta Indonesia. Terus kita dari tadi salawat.
Walhamdulillah salawat ini sering dah kita udah banyak dengar dah bagaimana afdaliyahnya, fadailnya, kemuliaan demi kemuliaannya. Bisa ngampunin dosa, nyembuhin sakit, mengabulkan hajat, menolong orang dalam kubur, menolong orang dalam sirat. Ya, seorang ulama pernah ngomong dalam hati begini, ini kok selawat segininya sih timbang baca doang. Timbang kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kenapa kok janji dari Allah gede banget? Anu cuma ngomong begini. Bahkan dia satu-satunya amalan ibadah yang pasti diterima. Ada apa dengan sholawat? Dia lagi bertanya terhadap dirinya sendiri. Kenapa nih manusia disuruh? Ada seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, anak demen doa. Kira-kira dalam doa anak baca sholawat berapa banyak ya? Ya berapa aja boleh, kata Nabi. Ya udah 1/4 dah. Kata Nabi, nggak apa-apa. Tapi kalau itu mau tambah lebih baik. Kalau gitu dalam doa anak 1/3 sholawat, 2/3-nya ada doa dah buat hajat anak. Nabi bilang nggak apa-apa. Tapi kalau itu mau tambah sholawatnya lebih baik. Ya udah kalau gitu setengah anak sholawat, setengah anak doa. Nggak apa-apa. Kalau ditambah lebih baik. Ya, maksudnya bagaimana ya Rasulullah? Ini setengah masih kurang. Kalau gitu saya semuanya itu isinya sholawat aja udah. Kalau gitu saya nggak usah minta apa-apa sama Allah. Nabi bilang, idan, kalau itu yang kamu lakukan, yurfa'u hammu wa yughfaru dzambu. Semua urusanmu akan dipenuhi oleh Allah, dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Itu dari, dan Nabi tadi kalau Ustaz kita bilang baca dalam sholawatnya, apa yang tidak pernah berbicara melainkan wahyu dari Allah. Jadi tadi itu lagi ngomong begitu, jawabin si sahabat, itu wahyu dari Allah. Bukan dirinya pengen dihormatin gitu, enggak. Itu Allah yang lagi jawab melalui lisan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bahkan salah satu cucu Nabi yang nomor 7, kalau diurut nomor 7, Sayyidina Ali Ridha bin Musa al-Kadhib bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia bilang, man lam yaqdir ala ma yukaffiru bihi dzunubah. Ada orang, kalau ada orang yang nggak mampu kira-kira gimana caranya nih ngapusin dosa saya dari segitu banyaknya, falyukthir, hendaknya dia memperbanyak bacaan salawat. Fa inna sholata ala Rasulillah tahdimu dzunuba hadma. Karena salawat kepada Rasulullah serta keluarga beliau menghancurkan dosa sehancur-hancurnya. Si ulama lagi bertanya-tanya begitu. Karena dia ulama yang wara, yang ahli ibadah, yang dekat dengan Allah, dia mendapat jawaban. Dalam, anda lupa apa, dalam mimpi apa ada orang yang hamba Allah yang jawab ke dia. Intinya diceritain nih si ulama, tahu nggak kenapa sholawat? Ente nggak yakin? Anda bukan nggak yakin, Anda yakin. Cuman Anda seperti Nabi Ibrahim. Waktu minta sama Allah, ya Allah, arini kaifa tuhyil mauta. Coba tunjukin dong gimana cara engkau emang benar-benar bisa menghidupkan yang udah mati. Allah jawab, awalam tu'min, ente belum yakin? Nabi Ibrahim bilang, bala, anu udah yakin ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi. Hanya supaya hati saya ini benar-benar mantap ngelihat di depan saya yang mati bisa hidup. Itu yang saya pengen. Singkat cerita, si ulama tadi ditanya, ente belum beriman? Udah, cuman pengen supaya anda punya hati tenang, pengen dapat jawabannya yang kira-kira bikin hati anda tenang. Diceritakanlah suatu hari seorang raja pergi berburu. Kalau orang berburu itu yang paling asyik pas lagi ngejar hewan buruannya. Nanti kalau lagi mancing, yang paling asyik pas lagi narik gitu, ya kan? Kalau ikannya mah beli di pasar juga banyak. Dia bukan mau nyari ikan itu, dia pengen sensasinya mancing tuh pengen dia dapat. Begitu juga berburu. Si raja lagi berburu bersama 200 ajudannya. Kelihatanlah si hewan buruan ini.
Raja bilang, lu paling di sini aja ya. Ana mau kejar nih si hewan. Jangan ikutin ana. Ana pengen sendirian kejar dia. Kejar sama si raja. Rupanya nih hewan lari jauh. Begitu sudah kena sama si raja, jaraknya udah jauh banget. Si raja cari jalan balik, nggak ketemu-temu. Nah, ini bagaimana gua balik? Mana padang pasir lagi. Kalau dia sampai malam di situ bahaya. Banyak hewan-hewan liar. Al-muhim, akhirnya dia lagi cari jalan. Sore maghrib, udah mulai gelap. Dia bilang, wah bahaya kalau ada sendirian. Dia lihat dari kejauhan ada lampu. Ada lampu tuh, berarti ada orang di situ. Disamperin, ada satu ibu-ibu tua. Ibu-ibu tua tinggal seorang diri, sebatang kara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ana tersesat, boleh gak ana numpang bermalam di sini? Boleh, apa silahkan. Udah makan belum? Sejujurnya belum. Si ibu keluar dari rumahnya, di belakang rumahnya ada kambing. Rupanya begitu raja lihat, kambing itu hanya kambing satu-satunya yang biasa si ibu peras, bakal minuman dia tiap hari, bakal konsumsi dia tiap hari. Biar kata punya duit, mau nyari kambing lagi susah. Padang pasir, mau beli di mana? Tetap sama si perempuan, si ibu ini dipotong. Karena si ibu teringat dengan hadis Nabi, man amana billah wal yawmil akhir falyukrim. Dipotong, dimasak, disiapin dengan hidangan yang luar biasa enak, diberikan kepada si raja tanpa si ibu tahu bahwa itu adalah raja. Udah tamu kita hormatin. Dimakan, makan kenyang, malam istirahat, pagi-pagi dia izin. Saya izin dah ya, Bu, makasih banyak, nggak ada duanya jamuannya, luar biasa. Terima kasih banyak. Suatu saat insya Allah saya bisa balas kebaikan ibu. Mudah-mudahan Allah yang berikan begini segala macam dari doain. Dia keluar, dia cari karena pagi, rupanya si ajudan yang 200 orang ini juga berpencar, ketemulah sama salah satu ajudan, diantri pulang ke istana. Sampai di istana si raja tanya, wahai ayuhal wuzara, wahai para menteri, ana mau tanya, ini cerita ana begini. Kira-kira balasan apa yang bisa anda berikan kepada si ibu? Satu menteri jawab, kasih dia 100 kambing. Kan dia kasih raja 1, balas dengan 100. Kata menteri, kata si raja, dia ketika ngasih 1 ekor kambing, itu harta satu-satunya. Kalau anda ngasih 100 ekor kambing, 1% dari harta anda juga belum. Nggak adil dong. Kalau gitu kasih dia rumah, ontak 1000, kambing 1000, kasih dia pelayan biar ngelayanin dia, juga itu masih belum pantas. Kata menteri, ya udah dah, menurut raja bagaimana? Kalau emang pendapat kita nggak ada yang benar, menurut raja gimana? Sebagaimana dia memberikan seluruh hartanya buat saya, maka hari ini aku akan serahkan kerajaan ini buat dia. Itu baru adil. Dan dia tolong saya dalam keadaan saya antara kehidupan dan kematian. Saya dalam ancaman yang berat. Diberikan. Terus si ulama ini setelah dapat cerita itu ditanya, wahai ulama, wahai seorang alim, karena lupa namanya itu ada quds apa gitu, apa pokoknya ada kata-kata qudsnya lah gitu. Wahai seorang ulama, Nabi ngorbanin semua yang beliau punya. Apa? Dirinya, waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, anak cucunya, sahabat-sahabatnya, paman-pamannya, semua udah pada berkorban. Nabi minta mereka untuk berkorban, dan Nabi korbankan semua mereka demi Islam. Kira-kira balasan apa yang Allah pantas berikan untuk Nabi? Cuman nggak mungkin aja Allah kasih ketuhanan buat Nabi, nggak mungkin.
Tapi selain itu, apapun diberikan oleh Allah untuk Nabi. Makanya kan, ya, apa itu dalam Burda kita sering dengar, wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin, wansub ila qadrihi ma syi'ta min idami, fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'rib anhu natiqun bifami. Wansub, apa namanya, da'mat da'athu nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim. Jadi intinya dalam qasidah Burdah tadi disebutkan, ente memuji Nabi sebanyak-banyaknya, angkat Nabi setinggi-tingginya, satu aja syaratnya, da'mat da'athun nasara, tinggalkan apa yang dikatakan oleh kaum Nasara. Jangan katakan bahwa Muhammad Tuhan, sebagaimana Nasara mengatakan Isa adalah Tuhan. Jangan katakan itu. Terus wansub ila dzatihi ma syi'ta min syaraf. Itu menisbatkan kemuliaan apapun pada Nabi, silahkan. Itu bahkan masih jauh dari hakikat kemuliaan beliau. Nazziluni 'anir rububiyah, turunkan aku dari ketuhanan, kata Nabi. Tsumma qulu fiyya bima syi'tum, lalu katakanlah tentang aku ini apa yang kamu mau, silahkan. Pujian seapapun katakan. Walan tablughu, segitunya kalian gak bakal sampai dengan hakikat saya, karena yang mengetahui saya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yakin banget, dari tadi kita selawat, balasannya almarhum Ustadz Nawawi lagi girang banget sekarang di alam kubur. Apalagi nama Allah, dan tadi kita panggil Habib Ridho, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, itu seorang pujangga Arab punya kekasih namanya Soma. Namanya siapa? Soma. Dia lagi panggil, kayak kita mungkin namanya Sri gitu. Sri. Dia pujangga Arab panggil kekasihnya Soma. Kepleset dia bilang Somad. Allah bilang labbaika abdi. Malaikat bilang ya Allah, dia lagi gak memanggil engkau, dia lagi manggil pacarnya itu si Soma. Kata Allah, aku lebih tahu dari kalian. Aku telah berjanji dengan keagunganku dan kemuliaanku, siapa orang sebut namaku, aku akan menyeru sebutan panggilan tersebut. Itu yang gak sengaja, apalagi kita yang sengaja. Nabi dulu lagi ziarah di Baqi, kedengeran seorang lagi diazab, Nabi bersedih. Gak lama gitu, malaikat turun kasih rahmat. Jibril datang, Nabi tanya, apa ceritanya nih orang nih? Belum lama lagi kesakitan, sekarang lagi nikmat. Katanya, innallaha yastahi an yu'adzibahu, sesungguhnya Allah malu untuk mengadab orang tersebut, sedangkan anaknya barusan mengatakan ya Rabb, ampuni dosa ayahku. Sesungguhnya Allah malu mengadab seorang ayah yang anaknya dari tadi memanggil-manggil nama Allah. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa ayahku. Diberhentiin sama Allah. Karena Allah adalah Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Kita aja kalau anak kita lagi nakalnya luar biasa, kalau dia lagi bilang ayah, udah berhenti, tolong ampun, jangan pukulin saya, kita berhenti dari cintanya kita. Kesian. Wah, ini walillahi al-mathalul a'la. Hakika. Walhamdulillah, kita dalam waktu dekat mau gak mau kita juga akan menjadi ahli kubur. Persiapin dengan bekal yang sebaik-baiknya. Jangan pernah, satu hal ini ada rasa penting, jangan pernah fitnah orang. Ente gak tahu nih benar apa enggak, dapat kabar dari teman ente tahu gak sih itu, terus kita karena percaya kita sebarin omongan, padahal nggak benar. Itu azabnya
Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Enggak berhenti di situ, walahum adzabul hariq. Azab yang pedihnya luar biasa. Jaga nih tangan kita. Jadi fitnah bukan hanya lisan, tangan nih. Sekarang udah main handphone. Jangan asal main sebar-sebar berita yang kagak benar. Gara-gara kita benci sama orang, dapat kabar si orang ini jahat begini kita main sebar. Karena kita benci sama dia. Sedangkan Allah dalam Al-Quran mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas lewat satu kuburan. Gurunya Habib Ali Habsyi yang tadi dia baca maulidnya, lewat satu kuburan kedengeran satu orang diadab. Wa hadzal Habib Al-Wali Al-Qutb bisa ngomong sama ahli kubur. Kenapa? Ada apa? Ente ngapain aja di dunia? Ente adab, ente pedih banget. Emang dosa ente apa? Ana pernah fitnah orang. La ilaha illallah. Kan fitnah sering kita dengar lebih kejam dari pembunuhan. Bunuh mati selesai. Fitnah ente adab dia dari mulai hidup sampai mati. Ditanya, ente belum minta maaf sama yang ente fitnah? Udah Habib, udah minta maaf. Tapi tetap Allah turunkan adab. Kenapa? Karena karena dari fitnahnya anak ini, dia udah maafin anak. Anak contoh nih, waliyadzubillah. Anak bilang, Ustaz Hasan nih orangnya jahat. Misalnya dia bilang gitu. Suatu hari anak taubat. Ustaz Hasan minta maaf. Anak pernah fitnah antum. Tapi karena omongan anak keburu kesebar, ente percaya. Karena omongan anak ini semuanya ini jadi nggak mau berteman sama Ustaz Hasan. Akhirnya Ustaz Hasan mau dagang susah, mau urusan sama orang nggak pernah berhasil. Hidupnya jadi penuh dengan serba kesulitan. Karena apa? Karena fitnah dari anak. Anak udah minta maaf, apakah cukup? Enggak cukup. Ayuhal ikhwan, jaga kita punya lisan. Kita punya lisan, jaga. Jangan sekali-kali, kalau nggak tahu diam aja dah. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, dengan diam. Seorang Sayyid, seorang Habib dulu, bininya ngomong begini, bininya ngomong begini. Alhamdulillah ya, pembantu kita udah baik sekarang, udah lebih rajin. Kata si suaminya, si Habib bilang, maksud antum mau ngomongin dia bahwa sebelumnya dia nggak baik gitu. Hati-hati, jaga mulut kamu. Anda nggak mau dengar omongan itu. Jangan ngomong sama anda. Padahal bukan ngomongin kejelekan orang, lagi muji. Alhamdulillah sekarang pembantu kita udah makin rajin. Berarti apa? Maksudnya itu kemarin dia kagak rajin. Itu ngomongin dia. Itu dari hati-hatinya orang. Alhamdulillah kita hadir di majelis-majelis seperti ini. Ini adalah bentuk takarrub kita kepada Allah. Salawat yang dari tadi kita baca, nyatin juga buat anak Muhammad Mikdad, biar tumbuh besar jadi anak yang di jalannya Rasulullah SAW. Anak-anak kita juga yang semua yang hadir, kita niatin anak-anak kita biar jadi anak saleh salehah. Kita didik mereka, ajarkan mereka, kenalkan mereka siapa Rasulullah, bimbing mereka ke jalan beliau, kenalkan pada mereka siapa pribadi suci beliau, supaya makin kenal, makin cinta, makin taat, makin tunduk, makin patuh, makin nurut. Supaya mereka juga nanti kalau kita udah meninggal, mereka doain kita, mereka gak lupa sama kita, mereka ingat kita, mereka terus bilang sama Allah, ya Arab ampunin ayah ibu saya, biar kita di alam kubur yang tadinya kita mungkin ada dosa-dosa yang belum sempat kita minta ampunkan pada Allah, diampunin berkat doa anak-anak kita. Nah, oleh karena itu hadirin, insyaallah majelis kita ini menjadi majelis turunnya rahmat dari Allah SWT. Kita doakan juga akhuna Fauzan, biar anaknya jadi anak yang saleh, anak yang berbakti, qurratul ain li sayyidil kaunain jaddil Hasan wal Husain walil walidain, biar jadi anak yang menjadi cahaya mata bagi Rasulullah, bagi kedua orang tuanya, yang akan menjadi penolong bagi kedua orang tuanya di dunia dan juga nanti di padang mahsyar. Mudah-mudahan semua yang hadir juga begitu.
anak-anak yang diberikan anak yang saleh-salehah, yang belum punya anak biar Allah cepetin dapat anak yang baik, yang belum dapat jodoh biar Allah segerakan dapat jodoh yang baik. Amin ya rabbal rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani ya aman al-khaifin aminna mimma nakhaf ya aman al-khaifin salimna mimma nakhaf ya aman al-khaifin najjina mimma nakhaf da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin wa qul sallallahu alaihi wa sallam. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.